berkumpul pada hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan besar Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Muhammad Adi Nadif dan juga Mbak Titik Puspitasari yang sudah bergabung di Zoom ini. Mungkin kita langsung saja. eh, Apakah ini bisa pas masih kerja atau free? Halo? Siap, saya sambil kerja, Ibu. Oh, je. Kerja di mana, Mas Mas Adi? Di Rumah Sakit Siti Hadijah Muhammadiyah sepanjang, Bu. Oh, je. Berarti nanti kalau misalnya mau ini, kita basicnya ada di room chat aja ya. Mungkin, oh ya, siap Mbak Titi. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang mungkin saya sampaikan atau kita diskusikan, teman-teman mahasiswa nanti bisa menulis di room chat dulu. Nah, nanti hari ini kita akan belajar terkait dengan gender. Gender, sebentar. Nah, gender di sini, Gender, tahun di sini. nah, gender kita mungkin sebenarnya ini sudah lama kita akan membahas terkait dengan gender itu mungkin sering ataupun di waktu menempuh pendidikan sebelum ini juga sudah sering untuk mendengar kata-kata gender. Nah, pada kali ini kita akan membahas gender itu di sini. Nah, sekarang mungkin sambil bekerja bisa menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin saya tanyakan ini ya. Nah, di sini mungkin bisa dijawab melalui room chat. Apakah pengertian jenis kelamin? Apakah pengertian gender? Apakah gender hanya berarti perempuan? Eh, Kemudian, mengapa gender seringkali diartikan dengan perempuan? Apa itu sifat, peran, dan ranah berdasarkan gender? Nah, mungkin boleh disampaikan di apa? Di room chat. Sebentar. Nah, oke. Jadi di sini kita belajar pengertian sehingga ada perbedaan tidak hanya gender. Gender itu berbeda dengan jenis kelamin. Ketika kita bicara terkait dengan gender ataupun jenis kelamin, kadang masyarakat pada umumnya itu menyampaikan bahwa hal itu adalah sama, tapi sebenarnya itu adalah berbeda. Nah, di sini kita akan bahas apakah pengertian jenis kelamin. Nah, di sini jenis kelamin ini adalah perbedaan secara biologis. Kalau seorang perempuan berarti kalau jenis kelamin dia dikatakan seorang perempuan kalau dia menghasilkan suatu sel telur, sedangkan kalau laki-laki dia menghasilkan sperma. Nah, perbedaan biologis laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan alat dan fungsi reproduksi itu yang disebut dengan jenis kelamin. Sedangkan kalau gender itu berdasarkan perannya. Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibangun secara sosial dan kultur.
yang berkaitan dengan peran, perilaku, sikap, dan juga sikap yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan yang dapat dipertukarkan. Itu adalah gender. Kemudian, apakah gender hanya berarti perempuan? Nah, di sini tidak serupa. Namun, dalam masyarakat, bahkan di kalangan pejabat pemerintahan, dan bahkan kalangan akademisi, masih banyak yang terjadi penyamaran gender dengan perempuan. Jadi kalau gender, itu mesti kita, oh ini terkait perempuan nih. Nah, itu seperti itu. Nah, tapi sebenarnya hal itu tidak tepat. Gender itu tidak berarti perempuan, karena tadi kita membahas pengertian bahwa gender itu adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibangun secara kultur maupun secara sosial yang sehingga nanti akan membedakan perannya, perilakunya, sifatnya, seperti itu. Nah, dari penjelasan gender tidak sama ya, mencakup laki-laki maupun perempuan. Nah, apa itu sifat, peran, dan ranah berdasarkan gender? Sifat gender adalah sifat dan perilaku yang diharapkan pada laki-laki dan perempuan berdasarkan pada nilai budaya dan norma masyarakat pada masa tertentu. Seperti misalnya, kenapa di sini ada masa tertentu? Ada yang bisa menjawab kenapa kok tidak sampai bahwa sifat gender adalah sifat dan perilaku yang diharapkan pada laki-laki dan perempuan berdasarkan pada nilai budaya dan norma masyarakat. Kenapa harus ada masa tertentu? Mungkin bisa dijawab. Kenapa coba? Jadi, kenapa kok ada masa tertentu? Karena pada saat ini adanya perkembangan teknologi yang mengubah budaya dan norma di masyarakat. Bahkan seperti nilai-nilai budaya yang dulu seorang perempuan itu harus di rumah saja. Tetapi karena adanya perubahan yang dinamis dalam perkembangan zaman, sehingga ada perubahan nilai-nilai budaya dan norma, sehingga perempuan itu juga hal yang biasa kalau dia itu keluar bekerja. Kalau dulu perempuan nggak boleh namanya keluar malam, bahkan pada habis maghrib itu juga nggak boleh namanya keluar. Tapi sekarang berbeda. Sehingga di sini pada pengertiannya ada perkataan atau statement pada masa tertentu. Nah, terus pada peran gender adalah apa yang harus, pantas, dan tidak pantas dilakukan laki-laki maupun perempuan berdasarkan pada nilai, budaya, dan norma masyarakat pada masa tertentu. Misal, laki-laki bekerja untuk mencari nafkah, pemimpin, direktur, presiden, sedangkan perempuan adalah ibu rumah tangga. Seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, ini adalah peran yang dimaksud dengan peran gender. Kemudian ranah gender adalah ruang bagi laki-laki dan perempuan untuk melakukan perannya. Ranah ini membedakan ranah domestik dan publik. Ranah domestik adalah wilayah keluarga, misalnya dapur, sumur, dan kasur. Sedangkan wilayah publik adalah wilayah umum di mana pekerjaan, produktivitas, ekonomi, seperti bekerja di kantor, pasar, mal, dan lainnya. Ini adalah ranah gender. Ranah gender ini yang dimaksud adalah di mana seorang laki-laki maupun seorang perempuan itu bekerja. Maaf, bukan bekerja, tetapi melakukan perannya. Kalau dulu koki itu cenderung ke arah perempuan. Tapi pada saat ini itu sudah tidak berlaku lagi. Koki itu malah sekarang banyak yang laki-laki. Oh, yang masak di rumah itu perempuan, tetapi tidak juga untuk saat ini. Saat ini banyak sekali laki-laki yang juga memiliki hobi masak sehingga kadang mereka juga bisa memasak di rumah tanpa harus ada paksaan. Itu adalah ranah gender. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kalau belum ada, mungkin akan saya tambahkan materi terkait dengan. Oke. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan
eh, kesehatan reproduksi dalam perspektif gender. Di sini saya mengambil materi yang diambil dari Tauhid Al-Muslim yang berasal dari apa itu? Balai Pemberdayaan di daerah Sukaraja. Sukaraja. Nah, di sini Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sukaraja. Ini saya ambil materi dari sana karena yang lebih relevan di masyarakat. Nah, di sini definisinya seperti yang saya sampaikan tadi. Ada beberapa yang sudah saya sampaikan dan mungkin ini nanti kita akan mereview sedikit. Nah, kesehatan reproduksi. Kita sekarang belajar terkait dengan mata kuliah yaitu kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi mungkin di mata kuliah yang lalu itu pernah dibahas apa kesehatan reproduksi. Nah, di sini kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh. Bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan, tetapi dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Nah, gender tadi sudah kita bahas ya. Di sini ada beberapa pengertiannya yang perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya, dan adat istiadat. Jenis kelamin, karakteristik genetik atau fisiologi atau biologis seseorang menunjukkan apakah dia seorang perempuan ataupun laki-laki. Nah, perbedaan antara gender dan kelamin tadi sudah kita bahas. Nah, ini ada beberapa kalau yang di sini di gender dijabarkan berdasarkan karakteristiknya. Nah, berdasarkan sumbernya kalau gender itu manusia. Kenapa? Karena dibentuk dari nilai norma sosial yang ada dan juga adat istiadat. Kalau seks itu dari yang menciptakan. Visi misinya yaitu kebiasaan ini kesetaraan. Unsur pembedanya budaya ini biologis, sifatnya harkat martabat dapat dipertukarkan kalau seks kodrat tidak bisa dipertukarkan. Dampaknya tercipta norma-norma atau ketentuan tentang pantas atau tidak pantas. Sedangkan seks yaitu terciptanya nilai-nilai kesempurnaan, kenikmatan, kedamaian, dan lain-lain sehingga menguntungkan kedua belah pihak. Keberlakuannya dapat berubah sesuai dengan masa yang tadi kita bahas ya. Jadi gender itu, ranah gender, peran gender itu bisa berubah sesuai dengan masanya. Kalau seks sepanjang masa dan tidak akan berubah. Jadi jenis kelamin itu hanya ada dua, laki-laki dan perempuan. Tidak ada jenis kelamin yang lain. Bahkan sekarang di Amerika, setelah ada presidennya itu Trump, itu juga laki-laki dan perempuan saja yang diakui di Amerika. Sebelumnya yang diakui ada beberapa terkait dengan gender. Nah, bias gender, apa itu bias gender? Yaitu suatu pandangan yang membedakan peran, kedudukan, serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan pembangunan. Perbedaan peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan atau yang lebih tinggi dikenal dengan perbedaan gender yang terjadi di masyarakat tidak menjadi suatu permasalahan sepanjang perbedaan tersebut tidak mengakibatkan diskriminasi atau ketidakadilan. Contoh, kalau dulu adanya ketidakadilan itu misalnya, oh perempuan itu tidak boleh jadi pilot, perempuan itu tidak boleh bekerja. Nah, itu yang namanya adalah diskriminasi. Kemudian diskriminasi gender atau ketidakadilan gender itu tadi sudah kita sedikit singgung ya, adanya perbedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat berdasarkan peran dan norma gender yang dikonstruksikan secara sosial yang mencegah seseorang untuk menikmati atau memperoleh HAM secara penuh. Kemudian diskriminasi gender atau ketidakadilan gender itu ada beberapa, yaitu stereotip pembakuan seperti nilai baku, peran baku, dan citra baku. Subordinary,
ordinasi, pembawahan dalam hal status, kedudukan, fungsi, peran, hak, dan kewajiban, kemudian hukum. Marginalisasi, tersingkir dari arus utama dalam hal ekonomi, pendidikan, media, kesehatan, sosial, dan politik. Contoh kalau di bidang pendidikan terkait dengan marginalisasi, yaitu dulu perempuan itu cukup mengenyam SD saja. Setelah itu menikah. Sedangkan laki-laki boleh setinggi-tingginya mengenyam pendidikan. Kemudian beban ganda. Pembebanan dan yang berlipat ganda ini masih terjadi, yaitu pada perempuan terkait statusnya sebagai ibu wanita karir dan ibu pekerja. Jadi dia bekerja, mengurus rumah, dan lain sebagainya. Itu masih adanya double burden atau pembebanan yang berlipat ganda. Kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi. Yang sering terjadi, contoh, kekerasan psikis, contohnya adalah seorang ibu rumah tangga yang dia hanya minta dari suaminya. Nah, suaminya ketika dia habis uangnya ditanya, uangnya untuk apa? Oh, untuk keperluan rumah tangga. Masa sudah kemarin baru dikasih kok sudah habis. Nah, ini sebenarnya sudah masuk ke ranah kekerasan psikis. Kemudian isu gender dalam kesetaraan kesehatan reproduksi, yaitu suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan laki-laki dan perempuan, adanya kesenjangan terkait dengan kondisi yang dicita-citakan atau normatif dengan kondisi yang ada atau objektif. Isu-isu itu meliputi safe motherhood, keselamatan ibu dan bayi baru lahir, family planning, keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, infeksi menular seksual. Nah, ada yang bisa menyebutkan contoh terkait dengan isu terkait dengan infeksi menular seksual? Isu dalam gender dalam Kespro terkait dengan infeksi menular seksual. Mungkin ada yang bisa menyebutkan? Meningkatnya kasus HIV/AIDS, Ibu. Ya, itu isu gendernya di mana kira-kira Mbak Winnie? Kalau kemarin yang ada di sekitar kami itu, jadi ibu rumah tangga yang terdeteksi terkena HIV/AIDS itu yang ternyata setelah ditelusur terkena dari suaminya yang pernah tertular dari wanita tunasusila seperti itu, Ibu. Ya, betul. Jadi tertular dengan dia sendiri tidak mengetahui asalnya ternyata dari suaminya. Ya, betul sekali dari yang sampaikan Mbak Winnie itu terkait dengan infeksi misalnya HIV/AIDS. Nah, isu gender yang sering terhembus oleh angin itu ketika seorang perempuan itu mengalami infeksi menular seksual yaitu HIV/AIDS, orang-orang mesti eh, akan membuat opini. Oh, berarti dia itu wanita yang kurang baik. Nah, seperti itu. Betul. Nah, Ya. itu adalah isu gendernya begitu ya Mbak Winnie? Ya, betul sekali Bu. Nah, Ternyata bukan dari dia sendiri asalnya, tapi dari suaminya. ya betul. Kadang kita misalnya ya yang bekerja di rumah sakit, kemudian kita itu berinteraksi dengan pasien, maka kita ketika mendapatkan seorang wanita itu memiliki penyakit infeksi menular seksual, itu kadang pun saya pribadi juga kok bisa? Nah, itu sebenarnya itu sudah merupakan adalah isu gender dalam kesehatan reproduksi. Karena kita selalu berpikir, kok bisa wanitanya seperti itu? Nah, setelah ditelusuri, seperti apa yang disampaikan Mbak Winnie tadi, ternyata dia tertular dari suaminya. Hanya perspektif masyarakat yang salah bukan suaminya, kadang istrinya. Ya. Gitu, nggih. Baik. Ya, selamat bergabung Mbak Rosi. Nah, itu tadi. Kemudian, nah sekarang terkait dengan family planning. Isu gender dalam kesehatan reproduksi itu adalah family planning.
Bisa dicontohkan seperti apa isu itu atau contoh kasusnya yang itu mencerminkan isu gender? Wanita yang lebih sering diminta untuk ber-KB, Bu. Ya, betul. Nah, itulah wanita yang sering diminta untuk ber-KB. Dan ketika wanita itu melahirkan berkali-kali, kadang yang menjadi isunya ada wanita tidak mau ber-KB. Padahal terkadang ketika wanita mau ber-KB itu ndak boleh. Betul? Itulah isu gender yang sekarang itu masih ada. Kemudian kalau kesehatan reproduksi remaja. Isu kesehatan reproduksi remaja itu kalau saat ini yaitu terkait dengan adanya LGBT. Kemudian isu kesehatan reproduksi yang ada pada remaja saat ini misalnya hamil di luar nikah. Kok bisa? Nah, mesti yang disalahkan adalah perempuannya terlebih Yang dahulu. Betul. Nah, kemudian sampai di sini mungkin ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, kita tadi sudah berdiskusi ya. Nah, di sini juga dijelaskan terkait dengan isu gender di Kespro terkait dengan safe motherhood, yaitu ketidakmampuan perempuan dalam mengambil keputusan dalam kaitannya dengan kesehatan dirinya, misal dalam menentukan kapan hamil, di mana akan melahirkan. Nah, hal ini berhubungan dengan perempuan yang kedudukannya lemah dan rendah di keluarga dan masyarakat. Ini masih banyak sekali terjadi. Jadi kadang kalau hamil ya yang penting hamil, tapi tidak ditanyakan apakah sudah siap atau apakah memang perlu siap secara finansial ataupun secara psikologis atau bahkan secara sosial. Nah, inilah yang nanti akan berdampak banyaknya tingkat dari depresi ibu bersalin dan ibu hamil. Nah, di sini karena apa? Ketika hamil itu tidak direncanakan bersama dulu. Hanya salah satunya. Kadang tidak hanya perempuan, tapi laki-lakinya juga. Kadang perempuannya pengen segera hamil, tetapi laki-lakinya sebelumnya sebenarnya belum siap untuk memiliki anak. Nah, di sini akhirnya akan ada di titik di mana dia tidak bisa menempatkan diri sebagai perannya sebagai seorang suami maupun calon ayah. Itu sebenarnya ini yang yang contoh dari isu gender terkait dengan safe motherhood. Kemudian sikap dan perilaku keluarga yang cenderung mengutamakan laki-laki dalam mengkonsumsi makanan misalnya yang sehari-hari. Oh, porsi bapaknya lauknya lebih banyak, ibunya lebih sedikit. Nah, seperti itu. Kemudian beban double burden. Double burden contohnya yaitu ibu hamil dituntut untuk mengerjakan seluruh pekerjaan rumah sendiri. Dan ada di beberapa keluarga atau beberapa di daerah itu seorang suami itu tidak boleh membantu. Intinya seperti itu karena itu bukan kewajibannya. Nah, itu adalah contoh dari isu gender di safe motherhood. Kemudian di keluarga berencana. Nah, tadi sudah disampaikan juga sama Mbak Winnie tadi. Kesetaraan ber-KB dari data SDKI 97 ini masih 98%. Perempuan tidak mempunyai kekuatan untuk memutuskan metode kontrasepsi apa yang ingin digunakan. Hal ini juga terlihat bahwa eh, informasi yang bahwa laki-laki jarang sekali diberikan penyuluhan dan jarang yang mau untuk melakukan KB. Pengambilan keputusan partisipasi kaum laki-laki dalam program KB sangat kecil. Tadi sudah disampaikan. Kemudian kesehatan reproduksi, ketidakadilan dalam mengambil tanggung jawab, misal pada pergaulan yang terlalu bebas, remaja putri menjadi hamil tadi yang kita sudah bahas. Kemudian terkait dengan
putus sekolah. Jadi apabila ada seorang remaja yang hamil dan itu memang terjadi, masih terjadi bahkan. Kalau seorang wanita seorang remaja sepasang remaja laki-laki dan perempuan, dia itu mengalami kehamilan di luar nikah. Yang masih boleh lanjut itu benar-benar terjadi karena pernah saya melakukan penelitian, yang boleh lanjut itu adalah yang laki-laki. Yang perempuan itu tidak boleh lanjut. Padahal ada aturannya terkait bahwa dia boleh untuk untuk melahirkan dulu, kemudian boleh kembali ke sekolah itu lagi. Akan tetapi karena menjaga nama baik sekolah, sehingga yang remaja yang sudah hamil, hamil dulu, kemudian dia dikeluarkan dan dia tidak boleh masuk lagi. Nah, itu yang sangat merugikan karena namanya seperti itu kan ya pertama adalah kelalaian, yang kedua ya memang itu adalah cobaan. Nah, itu yang kurang yang masih menjadi isu saat ini dan masih terjadi. Perempuannya harus berhenti sekolah, laki-lakinya masih bisa lanjut yang laki-laki. Semoga itu bisa diubah dan semoga kehamilan remaja itu juga masih bisa ditekan. Nah, isu yang terjadi ini, kenapa kok bisa remaja itu bisa mengalami hamil di luar nikah? Kaitannya dengan safe motherhood tadi apa ada yang bisa menjawab? Atau bisa disampaikan argumentasinya? Nah, ini seorang remaja berdasarkan penelitian yang hamil di luar nikah atau memiliki pergaulan bebas itu adalah kurangnya dari figur orang tua. Nah, kurangnya dari figur orang tua itu kenapa tadi terkait dengan safe motherhood tadi. Ketika sepasang suami istri itu merencanakan kehamilan, pasang suami istri itu tidak merencanakan kehamilannya, tidak mempersiapkan kehamilannya dengan baik, akhirnya dia mengalami ketidaksiapan secara fisik maupun psikis. Yang itu akan berdampak terhadap bagaimana dia itu menjalankan perannya menjadi orang tua. Nah, ini yang harus kita putus mata rantainya. Bukan terus sepasang laki-laki dan perempuan itu, sepasang suami istri itu harus menunda kehamilannya, tidak. Tetapi ketika sudah mau menikah, berarti dia sudah harus paham terkait tanggung jawabnya, terkait bagaimana ketika dia itu sudah memiliki anak untuk menjalankan peran sebagai orang tua, peran sebagai suami, dan itu nanti akan memutus mata rantai terkait dengan ke seks bebas maupun pergaulan bebas pada remaja. Terus ada infeksi menular seksual, yaitu tadi sebenarnya sudah sampai seperti yang disampaikan oleh Mbak Winnie. Kemudian ada lagi setiap upaya mengurangi praktek prostitusi kaum wanita sebagai penjajah seks komersial selalu menjadi objek yang dituding sumber permasalahan. Sementara kaum laki-laki mungkin menjadi sumber penularan tidak pernah diintervensi dan dikoreksi. Perempuan atau istri tidak kuasa menawarkan kondom jika suami terserang IMS. Nah, kadang kan cuma manut-manut aja. Suaminya nanti ketika seorang wanita itu menjadi seorang istri, suaminya itu dia sebenarnya sudah tahu mengalami infeksi menular seksual, tapi dia tidak berani untuk menolak. Kenapa? Karena nanti alasannya enggak jajan di luar. Padahal sebelum menolak pun sudah jajan di luar. Begitu ya. Terus, penanganan isu gender dalam kesehatan reproduksi. Yang pertama, masalah kespro dapat terjadi sepanjang siklus kehidupan manusia. Masalah incest yang terjadi pada masa kanak-kanak di rumah, masalah pergaulan bebas pada masa remaja, kehamilan remaja, aborsi yang tidak aman, kurangnya informasi tentang kesehatan reproduksi, dan masalah kesehatan reproduksi lainnya. Perempuan lebih rentan dalam menghadapi resiko kespro.
Masalah kespro tidak terpisah dari hubungan laki-laki dan perempuan, namun terlibat motivasi serta partisipasi laki-laki dalam kesehatan reproduksi dewasa ini sangat kurang, sehingga kespro itu harus melibatkan seluruh komponen, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian laki-laki juga mempunyai permasalahan kesehatan reproduksi khususnya yang berkaitan dengan IMS termasuk HIV atau AIDS. Perempuan rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga atau perlakuan kasar yang pada dasarnya bersumber pada gender yang tidak setara. Kenapa gender yang tidak setara? Karena merasa suaminya itu adalah sebagai kepala rumah tangga dan istri itu sebagai anggotanya. Sehingga kepalanya kalau mau memperlakukan anggotanya ya terserah dia. Itulah yang masih menjadi terkait dengan ketidaksetaraan gender. Kesehatan reproduksi kesehatan reproduksi lebih banyak dikaitkan dengan urusan perempuan. Seperti tadi, AB, aborsi, penyakit menular seksual, kehamilan, kemandulan, dan kematian ibu. Nah, masalah yang berkaitan dengan seksualitas yaitu disfungsi seksual. Kadang ketika ada terkait dengan disfungsi seksual itu mesti nanti dikiranya adalah perempuan yang disfungsi. Padahal ketika kita bilang disfungsi seksual itu harus diperiksa terlebih dahulu. Kemudian antara lain karena adanya disfungsi seksual ini antara lain karena kurangnya hasrat seks, gangguan orgasme, gangguan seksual akibat penyakit sistemik atau obat-obatan. Ada kan beberapa penyakit yang itu memang mengganggu seksualitas. Rasa sakit saat berhubungan. Nah, rasa sakit saat berhubungan itu mungkin adanya trauma. Kemudian perilaku penyimpangan seksual yaitu exhibition, fetisme, masochisme, sadisme, skoptopilia, voyeurisme, transvertisme, pedofil, dan lain sebagainya. Nah, onani dan masturbasi ini juga merupakan perilaku penyimpangan seksual yang itu tidak disadari. Dan karena ada beberapa yang memang melegalkan, tapi sebenarnya onani dan masturbasi itu sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena bisa saja terlalu sering untuk melakukan onani dan masturbasi itu ketika dia sudah menikah itu akan mengalami beberapa kendala seksualitas. Contohnya dia kurang kurang puas terhadap pasangannya. Karena apa ya tadi? Karena sudah sering onani ataupun masturbasi. Kemudian seringnya melihat video porno. Itu juga sangat berkaitan dengan adanya nanti penyimpangan perilaku seksualitas. Kemudian pandangan keliru tentang fungsi seksual perempuan itu karena peran gender satu. Tubuh wanita itu memalukan atau kadang pada saat ini terkait dengan pandangan yang keliru itu ketika kita menjelaskan kepada anak usia TK masuk ke SD, kalau dulu kan nggak boleh anak itu nggak boleh disampaikan terkait dengan organ kesehatan organ reproduksinya itu nggak boleh. Bahkan orang tua pun ketika mau menjelaskan pun malu. Nah, itu sebenarnya adalah pandangan yang keliru. Hanya saja juga tidak boleh nanti terus menyampaikan secara vulgar. Kenapa? Karena nanti ketika disampaikan secara vulgar, diperlihatkan gambarnya, nah itu malah cenderung anak itu ingin tahu. Jadi anak ingin tahu seperti apa, kemudian malah menimbulkan dia ingin melihat yang lebih jauh lagi yang itu tidak tepat di usia anak itu. Contoh, ketika memiliki anak usia TK atau PAUD itu menjelaskan terkait dengan organ reproduksinya itu hanya disampaikan dengan bahasa yang umum. Contohnya adalah, Dek, kalau misalnya mau pipis,
itu tidak boleh ya ada yang megang-megang selain dari ibunya atau misalnya bapaknya atau kalau di sekolah ada bu guru yang memang itu dipercaya sekolahnya. Jadi nanti kalau misalnya mau cebok, nanti yang boleh nyebokin hanya ini dan ini. Atau sejak dini anak sudah diajarkan cebok terlebih dahulu. Kemudian ada yang laku, sentuhan boleh dan sentuhan tidak boleh. Itu juga harus diajarkan secara itu salah satunya adalah mengajarkan terkait dengan fungsi seksual pada anak-anak tetapi dengan bahasa yang baik. Kemudian yang sering terjadi adalah anak tadi tidak diajarkan bagaimana melindungi diri karena malu. Oh, masa kayak gitu disampaikan ke anak, padahal juga itu harus disampaikan. Contoh lagi adalah, anak ketika ada sesuatu itu tidak boleh ada yang dirahasiakan. Ada yang apa yang misalnya menyentuh atau ada yang mengajak main itu harus diceritakan semuanya. Itu kalau kita memberikan pengertian kepada anak yang PAUD atau mau ke TK. Tetapi beda cara pengajaran kita terhadap anak ketika dari SD mau ke SMP dia mau pubertas itu lebih vulgar. Nah, lebih disampaikan vulgar tetapi tidak sevulgar kalau kita bicara dengan orang dewasa. Contoh hanya terkait dengan, ini loh, ketika punya anak laki-laki, bagaimana ketika masa-masa puber? Apa saja tanda dan gejala pubertas? Apa yang akan terjadi kalau dia nanti berpacaran, mengenal lawan jenis, jangan sampai juga menekan karena saking ketakutannya nanti kalau pacaran, hamil di luar nikah, menekan hasrat ataupun naluri alami dari anak-anak. Nggak boleh ya pacaran seperti ini. Akhirnya dia menekan, malah itu bisa menimbulkan penyimpangan. Boleh disampaikan. Ini loh kalau sudah namanya remaja, sudah namanya balik, itu ada beberapa yang nanti akan terjadi. Disampaikan ada mimpi basah, ada apa yang berubah. Kemudian jika itu dengan lawan jenis itu nanti akan timbul rasa suka, itu boleh. Tetapi yang nggak boleh itu kalau sampai melanggar aturan-aturan atau norma yang berlaku. Seperti itu. Itu adalah salah satu yang mungkin tadi saya sampaikan terkait dengan pandangan yang keliru tentang fungsi seksual dan itu harus kita rubah. Nah, dari mulai diri kita sendiri. Kemudian eh perempuan hanya sedikit gairah atau dorongan seks. Hal ini menyebabkan adanya anggapan bahwa perempuan hanya sekedar melayani seksual suami, sehingga menyebabkan pria tidak memperhatikan kehidupan seksual istrinya. Nah, di sini ada hal ini terjadi juga karena perempuan hanya sedikit gairahnya itu bisa terjadi karena banyak hal. Tadi, karena yang penting saya melayani suami. Padahal melayani suami itu kan tidak hanya melayani suami saja, tetapi tetap akan ada timbal balik antara laki-laki dan perempuan. Kalau hanya yang penting jalan, ya nanti tidak akan menimbulkan kepuasan antara kedua belah pihak. Yang kedua, terkadang laki-laki hanya meminta, ini jatah ini. Minta jatahnya dan lain sebagainya, tetapi tidak memperhatikan kondisi istri. Si istri itu ibu rumah tangga, dikira kalau ibu rumah tangga itu slow. Tetapi kan sebenarnya ibu rumah tangga itu adalah double burden yang sangat berat. Nah, itu mungkin juga harus sudah dibicarakan di awal ketika sudah mau membangun rumah tangga sehingga tercapailah peran gender yang sesuai dengan tempatnya dan sesuai dengan porsinya. Nah, sampai di sini mungkin ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu. Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan. Pandangan keliru tentang fungsi seksual perempuan karena peran gender tadi. Ada beberapa yaitu terkait dengan seksualitas tadi. Kemudian,
kendali kehidupan seksual perempuan itu adalah yang pertama, hubungan intim yang aman. Pemakaian kondom dipertimbangkan ketika gejala IMS ataupun adanya kekhawatiran partner tidak setia sebagai langkah pencegahan terhadap HIV/AIDS. Ini adalah untuk kendali kehidupan seksual perempuan ya, karena tadi beberapa isu gender ada juga terkait dengan KESPRO. Kemudian waktu hubungan seksual dilakukan pada saat perempuan mempunyai kemauan. Kemudian, terus gimana Bu kalau tidak memiliki kemauan? Oh, berarti itu ditanyakan sebenarnya normal atau tidak. Kemudian kemauan itu terjadi mungkin karena dia tidak mau karena capek, mungkin karena seluruhnya dilakukan sendiri. Coba kalau dari suami istri itu saling bantu membantu dalam kehidupan rumah tangga, apakah iya seorang istri itu tidak memiliki kemauan untuk berhubungan seksual? Ya itu juga tidak mungkin. Mesti karena kecapean dan lain sebagainya. Kemudian metode, cara atau teknik yang digunakan berhubungan seksual atau keinginan dan kesepakatan kedua belah pihak. Jadi yang sering terjadi itu adalah mungkin ada beberapa yang ketika berhubungan seksual itu tidak berdasarkan dengan keinginan. Jadi ketika metode dan cara teknik itu harus dikomunikasikan. Nah, itu bisa terbentuk kalau komunikasi antara pasangan itu bagus. Jadi tetap harus ada komunikasi walaupun itu oh nggak enak atau malu seperti apa itu tetap harus dikomunikasikan. Hmm, oke. Nah, kemudian terkait dengan tadi yang keempat yaitu menikmati hubungan seksual antara suami dan istri. Istri tidak hanya sekedar melayani keinginan suami ataupun sekedar menjalankan kewajiban, tetapi istri benar-benar bisa menikmati dan dapat mencapai orgasme, sangat dibutuhkan pengertian dari suami untuk hal tersebut. Tadi tergantung dari beberapa aspek tadi, bagaimana kondisinya, bagaimana bebannya, bagaimana kondisi fisik dan psikisnya. Kemudian, kendali kehidupan seksual perempuan tadi selanjutnya yaitu memilih pasangan hidup sendiri. Sebenarnya kalau memilih pasangan hidup sendiri itu juga tidak menjamin ya. Di sini mungkin saya garis bawahi, tidak menjamin memilih pasangan hidup sendiri itu terus bisa apa? Bisa terkendali kehidupannya ya, tidak ada KDRT dan lain sebagainya, tidak juga. Banyak yang memilih pasangan hidup sendiri itu juga banyak terjadi KDRT, hanya saja mungkin di sini perlu bukan memilih pasangan hidup sendiri. Boleh memilih pasangan hidup sendiri asalkan dia tahu bobot, kalau Jawanya itu bobot bibit bebet. Nah, pilihan hati perempuan akan meniadakan keterpaksaan dalam menjalani kehidupan seksual di rumah tangga. Betul. Tetapi juga harus dengan beberapa pertimbangan secara objektif. Tidak hanya sekedar suka, tetapi juga ada beberapa aspek tadi. Bibit, bobot, bebet. Itu sangat berpengaruh sekali. Kemudian merencanakan kapan hamil. Tadi seperti yang kita bahas, kapan hamil itu sebenarnya juga harus sudah direncanakan sejak awal. Kalau dia misalnya yang tidak mau pacaran tetapi ta'aruf ya, ketika ta'aruf itu kalau dia sudah cocok dibicarakan sebelum melangkah ke pernikahan. Kemudian bebas kekerasan seks dan pemaksaan. Kekerasan seks akan menghilangkan dorongan seksual istri, menjalankan kehidupan seksual tanpa paksaan dan kekerasan akan memungkinkan istri untuk mendapatkan menikmati hubungan seksual. Nah, bukan saatnya lagi untuk menilai fungsi dan peran reproduksi berdasarkan bias gender, tapi jadilah remaja yang bertanggung jawab atas kesehatan reproduksi masing-masing. Nah, mungkin dari saya itu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu? Silakan. Silakan. Ya, Mbak Anggi silakan.
Selamat malam. Assalamualaikum Oh, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anggi, Mas Anggi. Ya, maaf. Maaf ya, Mas. Nggak apa-apa, Bu. Silakan. Tenang, Bu. Banyak juga. Sebelumnya terima kasih atas pemaparan materinya, Bu. Mungkin di sini kan ada yang sudah apa? Ada yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Itu sangat membantu sekali ya, Bu ya, Ya, untuk apa? Untuk bekal ke depannya gitu. ya. Ini Mas Nah, Anggi udah menikah atau belum menikah? Tak tanya dulu. saya sudah menikah, Bu. Oh, alhamdulillah. Menikah ya apa? eh Cuma mau sharing aja sih, Bu. Sebetulnya kalau masih berhubungan sama topik yang tadi. Jadi kan Iya, tadi itu kan ada ibu ada bilang kalau misalkan ada juga yang lawan jenisnya itu kadang-kadang tidak ada hasrat atau sesuatu yang buatan nafsu ya Bu. iya, Misalkan kalau yang perempuan tuh istilahnya kan frigid gitu ya. Jadi dingin gitu ya iya, tuh. Jadi kayak kayak apa ya? Statusnya menikah tapi ya cuma status aja mungkin gitu. iya, Dan belum tentu juga itu ada ketertarikan ke sesama jenis juga gitu. iya, Nah, sebetulnya buat buat yang belum menikah sih materi-materi seperti ini teh sangat membantu ya Bu, iya, terutama terutama untuk mengenal sistem reproduksi, eh, ya hubungan suami istri mau setelah menikah, terus sistem reproduksi ini sangat 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 membantu banget. Bagaimana karena kalau nanti ke depannya itu untuk sistem reproduksi kita bisa merencanakan kehamilan, kapan hamil, eh, apa istilahnya kalau misalkan berhubungan pada saat setelah iya. menstruasi itu kemungkinan hamilnya Kapan? kecil apa besar gitu Ya, kayak ya, gitu. betul. Terus mungkin saya nggak tahu ini bener apa salah juga. Kadang-kadang ada saya kalau baca artikel-artikel itu cerita-cerita dari apa dari dokter apa gimana gitu karena saking tidak mengetahuinya alat reproduksi itu kadang-kadang pada waktu maksudnya di tulisan tersebut pada waktu setelah menikah terus berhubungan suami istri itu banyak yang konsul kenapa tidak bisa mempunyai keturunan itu ternyata ada yang salah dalam hal hubungan suami istrinya. Jadi mungkin terima kasih Bu sekali lagi mungkin ya buat yang sudah menikah juga tadi kan apa istilahnya Ibu bilang kan juga harus tidak ada paksaan gitu ya Bu ya. Iya, Pak. Jadi ya betul kan jadi kan tidak saling Yang memaksa, tidak terpaksa. saling betul. Jadi tidak tidak membuat senang sebelah pihak gitu istilahnya kan. Betul. Jadi kan karena apa ya? Mungkin kalau ada keterpaksaan jadinya tuh kayak ya dipaksa disuruh eh, kalau tadi istilahnya Ibu bilang itu sama-sama menikmati gitu. Padahal kan ada Iya, satu hal yang kalau misalkan kalau dalam semua apapun itu kalau dipaksa itu kadang tidak bisa menikmati gitu Bu. betul, Jadi betul. mungkin buat yang belum nikah eh, ya cukup baik banget Bu. Maksudnya dengan tema saat ini mungkin kan ada rencana menikah berapa tahun lagi. Oh jadi seperti ini hubungan suami istri, sistem reproduksinya seperti ini juga gitu kayak gitu. Mungkin dari SEMA itu aja Bu. Sharing Ya, aja sih sebetulnya lebih ke sharing aja siap, gitu. betul. Terima kasih Mas Anggit. Nah, Ya jadi sama-sama Bu. benar sekali seperti yang disampaikan Mas Anggit tadi ya, karena pada masa yang dulu-dulu sebelum teknologi itu berkembang pesat seperti ini, informasi terkait dengan gender, seksualitas itu sangat tabu. Nah, itu dan hal itu menyebabkan banyak sekali terjadinya polemik di dalam rumah tangga bagi yang sudah berumah tangga. Bagi yang belum berumah tangga jadi takut berumah tangga. Nah, ini tadi mungkin seperti yang Mas Anggi sampaikan, mungkin semoga materi yang ada itu bisa bermanfaat dan mungkin yang belum menikah itu dipersiapkan tidak hanya mengejar umur, tidak hanya karena malu. Nah, isu gender lagi. Nanti kalau tidak segera menikah, nanti kan di ini Bu dibilang tidak laku. Oh, jangan salah. Namanya jodoh itu kalau di agama Islam kan sudah ditentukan. Mau dicari kayak apapun, bukan terus kita tidak berusaha, tidak. Tetapi berusaha, tapi juga tidak terus asal comot tetapi ya kita berikhtiar, ikhtiar dengan jalan, oh minta tolong dikenalkan dengan keluarga yang memang dia dipercaya bisa untuk mencarikan. Atau dikenalkan dari keluarga temennya juga bisa. Jangan asal yang penting ketemu
kemudian jadian dan lain sebagainya. Itu perlu diwaspadai juga. Tidak berarti yang bertemu itu misalnya di media sosial dan lain sebagainya itu tidak baik, tidak. Hanya harus lihat track recordnya, dalam artian track record dari bobot bibit bebetnya tadi. Nah, begitu. Terima kasih Mas Anggi yang sudah memberikan sharing. Semoga ke depan yang belum menikah itu memang menikah tidak hanya menjadikan target status, tetapi memang benar-benar sudah difikirkan untuk menjalininya seumur hidup begitu. Ada lagi mungkin yang bisa sharing? Izin Ibu. Ya, silakan Mas Iqbal. Eh, saya mau nanya ini Bu, terkait program kayak seperti KB ini Bu, untuk perencanaan di awal misalkan pemakaian KB itu apakah berdampak nggak untuk selanjutnya misalkan terlambatnya hamil di suatu waktu gitu kan, ketika Ya. kadang-kadang ada stigma masyarakat di sini kalau ketika orang sudah memakai KB di awal gitu pas sebelum menikah karena ada perencanaan, oh saya tahun segini mau punya anak gitu, akhirnya di luar perkiraan jadinya lama mempunyai anak lah, lama mempunyai keturunan gitu Bu. Oh, Apakah iya. berpengaruh nggak KB itu untuk ke sistem reproduksi itu Bu sendiri? Oke. Nah, kalau di KB bagi yang misalnya hanya menunda kehamilan, itu biasanya adalah disarankan adalah KB-nya itu misalnya KB pakai CO atau pakai pil yang bisa dihentikan sewaktu-waktu. Hanya saja kalau saya pribadi sebagai tenaga kesehatan, saya lebih menyarankan untuk menggunakan CO daripada menggunakan pil. Karena kalau pil itu nanti kan terkait dengan hormon. Nah, ketika ada hormon yang dimasukkan ke dalam tubuh, itu hormon di dalam tubuh itu nanti akan berubah. Yang harusnya misalnya stabil jadi tidak stabil. Nah, itu nanti akan menyebabkan beberapa pengaruh terkait dengan proses menstruasinya. Nah, tetapi kalau misalnya nih ada yang misalnya menunda kehamilan, kemudian nanti kalau menunda di awal itu kemudian nanti tidak sulit loh punya anaknya. Nah, tergantung niat kita. Yang pertama, ketika memang sudah menikah, mau mau menunda kehamilan sudah nggak usah bilang untuk menunda kehamilan saja, merencanakan kehamilan. Kalau menunda kan rasa-rasanya kita mau dikasih nggak mau gitu ya. Jadi kita merencanakan kehamilan tapi cukup dengan pasangan aja. Ketika orang-orang itu menanyakan dan lain sebagainya, iya oh belum belum dikasih, belum rezekinya. Seperti itu. Jadi itu sebenarnya kalau pertanyaan itu nanti menjadi kenyataan atau tidak, itu ada kata-kata gini ya, orang itu kalau dalam agama itu kan ketika kita memiliki cita-cita yang besar yang ingin kita gapai, itu kan sebaiknya tidak disampaikan. Seperti halnya ketika kita itu menikah, kita itu pengen memiliki anak yang solih dan solihah, itu dengan cara merencanakan kehamilan terlebih dahulu, itu kan cukup kita dan pasangan kita yang tahu. Ketika ditanya misalnya keluarga besar, iya belum rezekinya, semoga didoakan saja segera untuk mendapatkan momongan seperti itu. Nah, hanya saja mungkin ada beberapa yang misalnya apa itu? Misalnya yang menikah kemudian menunda kehamilan, itu dia terlalu lama menggunakan alat kontrasepsinya. Jadi contoh menggunakan pil KB yang terlalu lama. Itu nanti kalau pil KB yang digunakan terlalu lama, ketika ketika mau hamil atau merencanakan kehamilan tadi, misalnya 1 atau 2 tahun sudah menggunakan KB pil, kemudian dia mau merencanakan kehamilan, tidak terus berhenti KB pil, kemudian dia nanti langsung hamil, tapi dia harus melakukan penyetabilan hormon, begitu. Terus kalau misalnya yang menggunakan IUD gimana, Bu? Menggunakan IUD juga sama. Jadi ketika ada yang memang dia itu subur,
menggunakan IUD, kemudian IUD-nya dilepas, itu tidak serta-merta hamil? Tidak. Kenapa? Karena IUD itu cara kerjanya adalah membuat peradangan di tuba falopi. Kemarin kayaknya saya sudah menyampaikan terkait dengan organ reproduksi ya, di yang kemarin. Kayaknya loh. Pernah kan saya menyampaikan ya? Nah, itu kan organ reproduksi itu ada tuba falopi. Nah, di tuba falopi yang itu jalannya pertemuan antara sel telur dan sel sperma itu kalau menggunakan alat kontrasepsi IUD itu terjadi peradangan. Sehingga ketika mau hamil, yang pasangan baru menikah mau hamil, kemudian dia karena kemarin merencanakan kemudian memakai IUD kemudian dilepas, tidak langsung menjadi tidak langsung subur karena harus penyembuhan dulu. Begitu Mas Iqbal. Mungkin begitu ya Mas Ibu, Iqbal? Ya. Bu, terima kasih mungkin banyak. boleh menambahkan, Bu. Oh, boleh silakan. Kebetulan karena ditanyain soal KB ya sama Mas Iqbal, dan kebetulan saya 5 tahun bawa produk KB gitu, Bu ya. Jadi kalau untuk menunda kehamilan, Mas Iqbal, kalau misalkan kehamilan itu direncanakan dalam misalkan 3 tahun setelah menikah atau gimana, eh, dengan pahamnya sistem reproduksi perempuan, mungkin itu bisa cukup membantu. Itu yang bisa dinamakan dengan kayak semacam KB alami gitu lah. Jadi setelah menstruasi 1 hari atau 2 hari setelah menstruasi, apabila kita berhubungan itu kemungkinan kecil itu bisa hamil gitu. Jadi kan pada saat siklus menstruasi itu ada masa ovulasinya. Ovulasi itu pembuahannya yang topnya. Jadi yang kalau mau hamil itu kemungkinan besar itu yang terjadi itu bisa di masa ovulasi tersebut saya lupa minggu kedua setelah, kalau nggak salah minggu kedua setelah menstruasi gitu. Dan karena tadi juga di mention disebut soal pemakaian KB, takutnya dibilangnya apa sama lingkungan ya. Karena itu sih sebetulnya nanti akan jatuhnya lebih ke efek psikologisnya. Jadi lebih baik tidak usah didengarkan. Jadi mungkin kata Ibu tadi ya udah, tadi bisa dijawabnya mungkin belum dikasih apa seperti apa gitu. Karena eh, kalau misalkan orang yang dua-duanya normal pun dalam artian spermanya cukup, ovumnya cukup, belum tentu bisa langsung hamil juga gitu. Tapi mungkin bisa kadang menunggu sampai 5 tahun baru bisa hamil, padahal dia tidak di KB misalkan gitu ya. Dan juga betul kata Ibu tadi kalau misalkan KB itu kan lebih ke hormonal ya. Jadi kalau misalkan emang mau mencoba merencanakan kehamilan, ya mungkin bisa juga pakai yang pil KB yang tiap bulan gitu. Yang karena kadang-kadang kalau misalkan istri atau perempuan itu haidnya tidak normal pun, setelah konsultasi ke dokter obgyn itu biasanya disarankan untuk meminum pil KB dulu gitu. Jadi nanti dilihat setelah minum pil KB apakah perkembangannya seperti apa, harus ada tindakan apa seperti gimana gitu. Mungkin itu saja Bu, ikut sharing aja sih Bu. Terima Sip. kasih. Ya, terima kasih Mas Anggi. Jadi tadi seperti yang disampaikan Mas Anggi ya Mas Iqbal, intinya ketika kita itu memang mau merencanakan kehamilan, boleh. Jadi tidak ada namanya di agama Islam itu terus tidak boleh. Yang tidak boleh itu adalah bukan membatasi. Apa itu? Ya benar, membatasi kehamilan itu yang, misal contoh maksudnya membatasi begini. Ketika dia itu sehat-sehat saja, kemudian dia ingin steril. Saya cuma pengen 1 anak aja, biar saya tidak hamil lagi, saya pengen disteril. Nah, itu yang sebenarnya nggak boleh. Sterilisasi itu kan, sterilnya itu kan mengangkat rahim ya, atau mengikat rahim, itu yang tidak boleh. Nggak boleh diangkat rahimnya kalau ada gejala penyakit yang itu mengancam jiwa. Jadi kalau merencanakan, menjarakkan, itu dalam Islam boleh. Malah ketika hamil, 1 tahun hamil, 1 tahun lah kemudian sekarang melahirkan, tahun besok melahirkan lagi, tahun besok melahirkan lagi, itu malah sebenarnya yang di Islam juga tidak secara langsung tidak diperbolehkan ya, tetapi kita juga harus melihat ayat Al-Baqarah terkait dengan pemberian
ASI yang harus 2 tahun. Dari situ kan kita bisa menerjemahkan, bisa melihat referensi terkait dengan kajian terkait dengan surat Al-Baqarah yang menyusui selama 2 tahun itu kan kita dengan 2 tahun itu kan berarti kita lebih baik tidak hamil dulu selama 2 tahun. Baru setelah 2 tahun itu hamil lagi. Karena proses penyembuhan dari rahim itu juga memerlukan waktu yang lama. Seperti itu ya Mas Iqbal. Semoga bisa bermanfaat materi pada hari ini. Mungkin kita cukupkan atau ada yang ingin didiskusikan lagi? Boleh silakan. Saya berikan satu sesi lagi. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan dengan saya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan itu mungkin suatu saat ada perubahan materi karena dinamisnya eh, perkembangan informasi saat ini. Apabila saya ada yang nanti yang terbaru atau yang update, boleh dipakai yang update yang terbaru. Dari saya itu saja. Apabila ada kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.